bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 30 Desember 2021, Oktav Natal. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Menata Kepekaan Hati. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan terangilah hati kami, agar terbuka mendengarkan sabda ilahi yang mengantar kami kepada kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Semoga kami pun mampu menata kepekaan hati dalam menumbuhkan iman kami akan Yesus Kristus, Sang Putra. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menata kepekaan hati. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, masih dalam suasana Natal yang penuh damai. Pada hari ini kita diperkenalkan dengan sosok seorang nabi perempuan yang dengan setia menanti kedatangan Sang Penebus, yaitu Nabi Hana. Penantian yang panjang dan tidak pasti tidak membuat Nabi Hana menjadi putus asa, melainkan membuatnya semakin setia, tekun, dan semakin tenggelam dalam doa. Siang malam ia berada di bait Allah untuk beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Berkat ketekunannya dalam berdoa terus-menerus, disitulah terbentuk kepekaan batin dalam melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Kepekaan batin mengantarnya mendengarkan bisikan Roh Kudus bahwa Sang Mesias yang ia nantikan selama ini sudah ada di dekatnya. Dan mata batinnya yang tertata dalam keheningan langsung mengenali bahwa bayi yang dibawa oleh Maria dan Yosef adalah Sang Mesias yang dinantikannya. Maka harapan yang selama ini dinanti-nantikannya telah terwujud. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, menanti dalam ketidakpastian itu kadang membuat orang menjadi tidak sabar dan menjadi bosan. Seperti ada istilah yang sering digunakan, yang sangat akrab dengan semua orang. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu atau menanti, karena menunggu itu sesuatu yang tidak pasti. Akibat dari sikap kita yang cepat bosan dan kurang adanya kesabaran, selalu menginginkan yang cepat, terburu-buru, membuat hati kita menjadi tumpul dan tidak bisa melihat dengan jernih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akibatnya kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan yang ada di dekat kita melalui sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itulah para sahabatku yang terkasih, mari kita belajar dari Nabi Hana untuk menata kepekaan mata hati kita dengan banyak berdoa, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani, mengikuti perayaan Ekaristi, merenungkan sabda Tuhan, dan lain sebagainya. Mari bersama kita menata mata batin kita, agar tidak menjadi tumpul, karena di sana Tuhan akan berbicara banyak hal kepada kita. Tuhan akan menyapa kita, Tuhan akan menegur kita,
jika kita hidup tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Hati yang peka akan bisa melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang dialami dan dalam diri setiap orang yang dijumpainya. Teristimewa mereka yang miskin, lemah, dan menderita, karena dalam diri mereka Tuhan hadir secara nyata di hadapan kita. Semoga mata batin kita semakin peka untuk menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi yang sedang mengalami putus asa dengan berbagai persoalan hidup yang mereka alami, semoga jalan kasih Tuhan mengantar mereka pada sebuah harapan yang pasti dan memberikan kedamaian dan ketenangan batin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID dan karena apapun, semoga situasi saat ini tidak membuat mereka menjadi putus asa, melainkan menjadi kesempatan untuk menciptakan hal-hal baru sebagai ajang untuk mengembangkan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk sama saudara-saudari sahabat kenalan kita yang sedang sakit, teristimewa bagi mereka yang kurang mendapat perhatian dan perawatan yang pantas. Semoga rahmat kasih Tuhan senantiasa melindungi, membimbing, dan memberikan rahmat kekuatan, ketabahan, serta kesembuhan pada waktunya. Kita ingat orang-orang sakit yang kita kenal yang meminta doa dari kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.